Eropa itu tidak pernah suka dengan orang Islam ini, sampai mereka terlibat perang berkali-kali, sampai 12 kali itu. Ada perang besar namanya perang salib, Crusade War, yang menandakan orang-orang Eropa ini tidak pernah menyukai umat Islam walaupun mereka sudah datang ke Eropa. Ini persis seperti yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam sampai umat Islam ini ikut milah mereka, ikut keyakinan mereka, ideologi mereka. Nah, ketika orang Eropa ini tidak menyukai Islam, tetapi dia melihat bahwa ini kalau nggak ditiru umat Islam tuh mereka nggak akan maju-maju. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya mereka bisa mengungguli umat Islam. Ada otokritik terhadap kebudayaan mereka sendiri. Orang Eropa ini sudah hidup selama 10 abad dengan dominasi gereja. Jadi kan mereka menyebutnya sebagai the dark age atau zaman gelap. Ini bukan kita yang menamainya, orang Eropa sendiri menamai bahwa ketika gereja menguasai masyarakat di Eropa, mereka menyebutnya sebagai zaman gelap. Kita ini kalah terus. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh agama. Disebabkan gereja mengendalikan semua kehidupan masyarakat di Eropa itu, akhirnya orang Eropa menjadi sadar bahwa ini kelemahan kita. Gitu. Jadi kelemahan orang-orang Eropa ini terlalu taat sama gereja. Akhirnya munculkan pemikiran baru. Nah, pemikiran baru ini sering disebut sebagai Renaissance. Nanti dikonkretkan itu pada masa abad pencerahan. Apa itu pemikiran barunya? Pemikiran barunya adalah menggeser dari teosentrisme menjadi antroposentrisme. Teosentrisme itu maksudnya adalah kehidupan mereka yang tadinya diatur-atur oleh agama, mereka singkirkan. Dah sekarang agama pensiun aja. Tidak dibubarkan agamanya, cuma agama jangan lagi ikut campur dalam urusan keseharian manusia. Akhirnya mereka mengganti teosentrisme dengan antroposentrisme. Apa itu antroposentris? Antroposentris ini adalah kehidupan yang berpusat kepada manusia. Jadi sekarang kita hanya akan mengandalkan pikiran kita sendiri. Sebab dengan mengandalkan pikiran nanti kita akan berpikir untuk menemukan hal-hal baru di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Akhirnya mereka dengan bekal antroposentrisme ini mengembangkan ilmu pengetahuan dari mulai filsafat yang berkembang pada abad ke-17. Ini disebut sebagai filsafat abad pencerahan, zaman Enlightenment. Zaman ini nanti menjadi dasar lahirnya hampir semua ilmu pengetahuan modern sekarang ini. Kalau kita sekarang misalnya belajar ilmu politik, itu dasar ilmu pengetahuannya adalah tulisan-tulisannya Thomas Hobbes, ya, filosof pada abad ke-17. Dia diambil dari tulisannya John Locke, diambil dari tulisannya Montesquieu, diambil dari tulisannya Machiavelli misalnya. Ini kan mereka adalah para filosof nih abad 17. Yang mereka tulis adalah filsafat tentang kekuasaan. Tapi kemudian mereka kembangkan itu menjadi ilmu politik. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, mereka mengambilnya dari tulisan Adam Smith, The Wealth of Nation. Ini juga sama, itu penulis pada abad 17, di abad pencerahan. Nanti kalau mereka mengembangkan ilmu sosial namanya, mereka baca tulisannya Auguste Comte dan lain-lain. Gitu dan seterusnya gitu. Jadi mereka mulai mengembangkan pemikiran mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka tidak lagi percaya kepada agama bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Akhirnya agama ditinggal. Say goodbye to religion. Jadi sudahlah, agama ini sudah selesai. Jadi sejak abad 16 itu yang namanya agama sudah tidak punya lagi pamor di tengah masyarakat. Apalagi setelah abad ke-18, abad 19, dan sekarang ini abad 20-21, ilmu pengetahuan dalam berbagai macam bidang itu berkembang. Itu sudah semakin gak dipercaya agama itu.